Kenalin, ini namanya Konza. Kansa, pakai H tengahnya. Kansa. Next, ini namanya Amit. Amin, pakai D, bukan pakai T. Amin. Serius, Iya. Rindu? Rindu. R-I-N-D. Rindu. Guys, pernah dengar kata Danantara nggak? Hah? Tenang-tenang, ini tuh bukan kayak karakter sinetron atau kafe hit di zaman sekarang nih ya. Gua kira kayak film karakter di film-film silat gitu loh. Yang di gunung-gunung Merapi gitu filmnya. Bukan. Danantara tuh emang akhir-akhir ini lagi ramai banget dibahas, apalagi semenjak Pak Prabowo itu naik jadi presiden. Nah, mending kita bahas aja yuk daripada cuma FOMO aja nih. Danantara itu memang harus ada di Indonesia menurut gue. Konsepnya bagus. BPI Danantara memperoleh pendanaan asing 10 miliar dolar Amerika Serikat. Perolehan itu dianggap menguatkan posisi Indonesia sebagai tujuan investasi global. Kalau dulu mungkin ada kendala pendanaan, tapi sejak ada Danantara ini, pendanaan itu kita yang membantu, karena kita melihat pekerjaan ini, proyek ini memang sangat-sangat baik dari segi retail. Danantara tuh apa sih? Bukan tempat, bukan orang, tapi katanya ini bakal jadi senjata rahasia Indonesia ke depannya. Bukan cuma soal teknologi, tapi juga kekuatan. Bukan cuma proyek biasa, tapi katanya sih bisa jadi alat kendali masa depan. Kok bisa? Dan kenapa nama ini nggak banyak dibahas, tapi diem-diem digodok serius? Yang jelas, kalau kamu tahu Danantara, kamu bakal ngerti arah Indonesia mau dibawa kemana. Tapi siap nggak kamu buat tahu rahasianya? Jadi gini, Danantara itu Daya Anaganta Nusantara. Emang agak ribet sih namanya, tapi simpelnya Danantara itu kayak super holding alias induk dari semua induk BUMN yang ada di Indonesia. Bayangin aja deh, semua perusahaan besar seperti Bank Mandiri, BRI, Pertamina, PLN, Telkom, sampai Main ID. Nah, semua perusahaan besar itu digabung menjadi satu geng besar. Nah, itu yang disebut namanya Danantara. Itu sih bukan geng lagi, tapi kayak kerajaan. Itu nilai asetnya sampai berapa? Nah, nilainya itu bisa sampai 14.000 triliun rupiah. Bayangin aja coba, kalau dibeliin cilok bisa sampai berapa gerobak. Tujuannya buat apa? Dan pastinya bukan buat gaya-gayaan aja, tapi biar aset negara itu nggak berantakan, pengelolaan lebih rapi, dan Indonesia tuh menjadi negara cuan dan siap menjadi negara maju di tahun 2045 yang akan mendatang. Dulu tuh BUMN kayak anak-anak kosan yang tinggal bareng tapi nggak punya aturan. Satu nyapu, yang lainnya tidur. Nah, aset negara ini tuh kayak puzzle kan, yang kan bisa-bisa di banyak BUMN, tapi kadang tuh malah nggak jelas siapa ngurus apa. Nah, lewat Danantara, semua jadi satu manajemen, biar gampang diawasin, dan katanya sih, biar nggak ada yang main-main lagi. Nah, Prabowo itu pengen Danantara itu kayak Temasek Singapura, biar kayak mereka yang udah jago banget ngelola investasinya sama aset negara. Keren sih, tapi fokusnya kemana aja tuh? Nih, mulai dari energi terbarukan, pabrik-pabrik untuk masa depan, pangan, pendidikan, sampai kesehatan. Pokoknya buat yang masa depan gitu deh, Mit. Diluncurkan, Danantara bakal kelola aset 14,678 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia resmi 14.000 triliun rupiah bakalan dikelola oleh Danantara. Waduh, gede juga ya. Tapi ya, uang 14 triliun itu kan gede banget ya. Wajar dong kalau banyak yang nanya. Aman gak sih? Dari tanggapan Pak Prabowo dan Pak Prabowo sendiri bilang, kalau Danantara itu harus super transparan dan bisa diaudit kapan saja. Tapi ya namanya juga duit gede, pasti ada aja gak sih yang was-was? Bener sih, duit segede itu pasti bikin banyak orang was-was. Prabowo sendiri bilang, Danantara harus super transparan, bisa audit kapan aja. Tapi pas Danantara diluncurin, itu langsung trending di Twitter dan TikTok gak sih? Nah,
pas gue baca itu tuh ada yang optimis dan juga ada yang skeptis. Jangan-jangan jadi lahan korupsi baru nih. Itu sih pas gue baca di netizen baru ini. Nah, tapi tuh ada yang bilang juga, katanya akhirnya Indonesia punya super holding kayak di negara maju. Baru aja diluncurin, Danantara langsung bikin geger dunia maya. Netizen ada yang bilang, wih, ini apaan lagi? Ada juga yang nanya, kok kayak startup tapi pemerintah yang rilis? Tampilannya keren, logonya futuristik, dan katanya sih ini platform masa depan Indonesia. Tapi kenapa peluncurannya terkesan diam-diam? Dan kenapa infonya masih setengah-setengah? Yang jelas, Danantara bukan sekedar nama, ini kode keras kalau arah Indonesia lagi digeser. Pelan-pelan, tapi pasti. Gue dengar-dengar baru-baru ini tuh ada kabar gembiranya sih, Danantara ini dapat suntikan dari Arab Saudi. Iya, sama. Gue juga denger kayak gitu. Kira-kira dapat dana suntikan berapa, Mit? Yang gue lihat di berita 160 triliun. Duit segede itu buat proyek-proyek keren di Indonesia. Nah, dan juga ada program Orange Bonds dari PNM. Nah, nilainya ini sebesar 16 triliun. Nah, nilai ini itu buat bantu perempuan dan UMKM. Keren banget gitu. Keren banget ya, baru nih pembangunan inklusif. Kalau gue lihat dari antara ini sekarang, BUMN itu nggak cuma mikirin profit aja ya, tapi juga harus jadi agen pembangun atau jadi dampak sosial juga. Ya, semacam CSR level dewa lah ya, bukan cuma bikin laporan aja, tapi juga turun ke lapangan. Kalau cuma profit, tapi masyarakat nggak merasakan manfaatnya, ya percuma aja. Oke, jadi Danantara itu semacam super tim, di mana Danantara ini mengatur duit, aset, supaya negara kita itu semakin cuan dan juga kece gitu di mata dunia. Ya, tapi banyak tantangannya juga sih, kayak pengawasan, terus proporsionalisme, terus dan juga transparansi gitu. Nah, ini tuh wajib banget buat Danantara supaya nggak ada drama gitu di negara kita. Gue pribadi sih optimis, tapi tetap kita harus kritis karena masa depan bangsa nggak bisa diserahin ke sistem doang, tapi juga ke orang-orang yang ada di dalamnya. Setuju. Kita sebagai warga negara juga punya peran. Minimal ngerti dan peduli soal ini. Kalian sendiri gimana? Optimis nggak sama Danantara? Atau malah skeptis? Kita tanya tanggapan orang sekitar. Gue sih skeptis ngelihat proyek yang digembar-gemborin kayak gini, tapi outputnya minim. Semoga aja sih proyek yang kayak gini nih nggak cuma numpang nama doang. Gue sih optimis banget ya, apalagi kalau misalkan cara pengeksekusiannya itu benar dan tepat dan teknologinya transparan. Karena Danantara ini merupakan suatu proyek yang besar gitu. Nih bayangin aja nih kalau misalkan Indonesia punya teknologi ataupun ekosistem modern seperti itu gitu, ekosistem yang besar dari hulu ke hilir, pasti itu keren banget sih. Gue setuju banget sih pas dengar Orange Bonds buat bantu perempuan juga UMKM. Nah, semoga kedepannya sih ini bukan sekedar headline doang, tapi juga bukan wacana doang, tetapi terlaksanakan gitu. Gue sih bukan yang terlalu ngulik, tapi ngeliat ini tuh banyak dibahas dan ada potensi gede. Ya gue pantau aja, selama nggak bikin hidup makin susah ya kenapa enggak. Gue nggak langsung optimis atau skeptis, tapi nungguin transparansinya. Siapa yang megang, datanya kemana, sama sistem kerjanya kayak gimana. Nah kalau udah kayak gitu kan jelas ya, nah baru udah gue kasih jempol. Optimis boleh, tapi realistis juga. Jangan sampai Danantara cuma jadi Danantaro. Dananya entar-entar cair, proyeknya entar-entar jalan.